Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Saya Hadi Subranto Arifin, pengampu mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Saudara, kita bertemu lagi, bergabung lagi dalam kelas pembelajaran Perencanaan Komunikasi. Pada sesi yang lalu, kita sudah membahas tentang konsep dasar perencanaan komunikasi. Saya berharap Anda sudah menyimak dan memahami. Yuk, sekarang kita masuk pada pokok bahasan di modul yang kedua. Kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Saudara-saudara sekalian, di dalam perencanaan program komunikasi, itu pasti dan pasti sesungguhnya akan berangkat dari masalah. Kita membuat program komunikasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Dan program komunikasi yang baik tentunya diawali dengan konsep perencanaan yang baik. Mari kita bedah satu persatu tentang masalah itu sendiri. Apa sih hakikatnya masalah itu? Masalah adalah kesenjangan atau gap antara yang diharapkan dengan yang didapatkan. Kesenjangan antara teori dan praktek. Das Sollen dengan das Sein-nya. Kesenjangan-kesenjangan itulah yang disebut dengan masalah. Masalah komunikasi berkaitan dengan terjadinya ketidakefektifan komunikasi. Jadi, ketika kita melihat pada beberapa periode yang lalu, di era tahun 20-an ketika pandemi menyergap dunia, termasuk juga di negeri kita. Ada banyak masalah itu dalam bidang kesehatan, dalam bidang pandemi ini. Memakan korban yang begitu banyaknya, perilaku sehat masyarakat yang kemudian belum terkondisikan. Nah, kita mengatasi pandemi dengan membuat program-program komunikasi. Dengan harapan masalah yang menyergap negeri ini kemudian bisa teratasi. Keefektifan komunikasi akan ditandai oleh adanya perubahan-perubahan yang sesuai dengan harapan. Baik dalam tataran mikro, perubahan dalam konteks perilaku individu, maupun juga dalam tataran makro, perubahan sistem sosial. Saudara-saudara sekalian, ketidakefektifan komunikasi banyak faktor penyebabnya. Bisa karena ada gangguan atau noise, dan bisa juga karena aspek hambatan atau barrier dalam proses komunikasi. Dalam konteks noise biasanya berupa technical noise maupun juga semantic noise. Hambatan komunikasi bisa berupa hambatan sosiologis, psikologis, pedagogis, fisik, kultural, dan lain-lain. Hambatan dan gangguan ini kerap muncul pada waktu kita melakukan berbagai aktivitas program komunikasi, apakah itu dalam konteks kampanye, propaganda, pelatihan, sosialisasi, iklan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang menjadi bagian dari masalah komunikasi. Mari kita lanjutkan lagi.
kita identifikasi masalah komunikasi. Dalam konteks komunikasi sosial, masalah komunikasi merupakan salah satu dimensi dari masalah sosial. Jadi, masalah komunikasi merupakan bagian dari masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah kita. Masalah komunikasi dapat diidentifikasi dari masalah sosial. Karena masalah komunikasi bagian dari masalah sosial, tentu masalah komunikasi akan dapat kita identifikasikan dari masalah sosial itu sendiri. Pengidentifikasian masalah komunikasi dari masalah sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, dan salah satu diantaranya adalah pencabangan masalah atau dengan teknik pohon masalah. Insya Allah nanti dalam perkuliahan hybrid kita akan bedah, kita akan diskusikan persoalan-persoalan ini lebih detail lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian tahapan identifikasi masalah itu kita lakukan? Pertama, kita akan melakukan pengumpulan data situasi. Jadi, pada waktu kita ingin mengidentifikasi masalah, tahap yang pertama adalah pengumpulan data situasi. Pengumpulan data situasi merupakan pengumpulan data dasar yang diperlukan untuk menentukan, merumuskan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Basisnya adalah data situasi. Saudara-saudara sekalian, jika Anda sudah mengumpulkan data situasi, banyak data yang Anda peroleh, pada tahap selanjutnya, data yang ada itu kita analisis. Itu yang kita sebut sebagai tahap analisis data situasi. Seperti apa? Yaitu kegiatan mendeskripsikan, mengupas, dan menginterpretasikan data untuk menegaskan situasi permasalahan. Data kita kumpulkan, kita deskripsikan, kita kupas, kita bedah, kita interpretasikan, maka data kemudian akan berbunyi. Disitulah kemudian menjadi informasi yang akan sangat tentunya berguna pada waktu kita membuat perencanaan program komunikasi dan pada saat nanti mengimplementasikannya. Bagaimana pengumpulan data situasi itu dilakukan? Kita lihat slide berikutnya. Apa saja? Ada data sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan khalayak sasaran program komunikasi yang akan direncanakan. Data ini biasanya meliputi data demografis, data sosiologis, dan data psikografis. Dalam bahasa yang lain kita melakukan pemetaan khalayak. Dan itu sangat penting sekali. Kita harus tahu persis khalayak yang akan menjadi sasaran program komunikasi yang akan kita lakukan. Itu yang kita sebut sebagai data sumber daya manusia. Meskipun begitu, tidak hanya semata-mata sumber daya manusia itu mencakup khalayak. Nah, kitanya sendiri sebagai pegiat tentu juga akan masuk. Termasuk di dalamnya adalah data sumber, yaitu komunikator. Tapi yang pertama dan utama betul-betul harus kita pahami siapakah khalayak yang akan kita hadapi. Setelah itu apa lagi? Yang kedua tentunya data kelembagaan.
terutama yang berkaitan dengan kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi, yang berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Data kelembagaan ini mencakup, kita akan banyak berkaitan mungkin dengan kelembagaan media, kelembagaan regulasi, kelembagaan eksekutif, kelembagaan NGO, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak kelembagaan yang mungkin nanti bisa kita identifikasi. Berikutnya yang ketiga adalah data sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, baik untuk kegiatan pelaksanaan program komunikasinya sendiri maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh khalayak sasaran. Betapa pentingnya sarana prasarana ini. Yang keempat, data teknologi menyangkut cara-cara atau teknik komunikasi atau social engineering yang sudah diterapkan di dalam sistem sosial yang dijadikan sasaran perubahan. Kita sudah hidup di tengah-tengah era teknologi, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita kemudian mengabaikan data teknologi ini, banyak program komunikasi yang tentunya akan kita rancang dan akan kita implementasikan menjadi tidak optimal. Data hukum, apa kaitannya kalau data hukum ya? Data hukum ini tentu meliputi peraturan perundang-undangan baik lokal maupun nasional yang telah disebarluaskan pada sistem sosial yang dijadikan sasaran perubahan. Regulasi ini jangan pernah diabaikan. Jadi betapa pentingnya kita menginventarisir berbagai regulasi yang ada terkait dengan program-program komunikasi yang akan kita rancang dan kita implementasikan. Terakhir adalah data yang sudah kita kumpulkan baik dari sumber primer maupun sekunder, sejauh mungkin harus disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang dilengkapi kemudian dengan penjelasan kualitatif. Jadi data sumber daya manusia, data sarana prasarana, data teknologi, data kemudian hukum, data kelembagaan yang kita inventarisir, yang kita kumpulkan, selanjutnya kita analisis, kita kuantitatifkan, kita tabulasikan, dan kita interpretasikan secara kualitatif. Saudara, kita akan masuk berikutnya pada kajian tentang analisis data situasi. Ini mencakup tiga hal ya dalam analisis data situasi ini. Yang pertama, bagaimana kita kemudian mendeskripsikan data situasi yang tadi, yang sudah kita awali tadi, dari mulai sumber daya manusianya, kelembagaan, sarana prasarana, regulasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penilaian atas keadaan sumber daya teknologi dan peraturan yang ada. Nah, ini sumber daya teknologi dan peraturan ini dengan regulasi ini memiliki peran yang penting di dalam analisis data situasi. Yang ketiga, kita akan lihat pengelompokan data ke dalam kategori. Jadi apa yang sudah kita petakan, apa yang sudah kita kumpulkan pada waktu kita melakukan analisis, maka kita akan coba lihat satu persatu. Bagaimana kemudian kita memaknai data-data tadi dalam konteks
data aktual dan data potensial. Jadi kita harus selalu melakukan pembanding-pembanding. Data aktual artinya data yang memang kita temukan sekarang, tetapi kita lihat bagaimana potensi data ini ke depan. Itu yang kita sebut dengan data potensialnya, dan itu sudah kita mainkan. Kemudian keadaan yang ingin dicapai dan sudah dicapai. Jadi dari target-target yang kita harapkan di dalam pemecahan masalah tadi, yang nanti akan kita cari solusinya, kita akan coba atasi lewat program-program komunikasi yang akan kita mainkan. Kita sudah harus bisa menginventarisir hal-hal apa saja yang sudah tercapai dan yang memungkinkan untuk bisa dicapai ke depan. Itu namanya kita berpikir logis dan realistis. Dalam konteks teknologi yang ingin dicapai atau yang sudah digunakan, yang sudah dikembangkan, dan data yang real sudah berlaku pada masyarakat, yang sudah diimplementasikan pada masyarakat. Lalu kita lihat potensi ke depannya dalam konteks teknologi ini, apa yang masih bisa dikembangkan. Demikian juga regulasi, peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan yang kemudian akan dapat dikembangkan untuk ke depan. Sajikan semuanya dalam bentuk, sekali lagi, dalam bentuk kuantitatif disertai dengan analisis-analisis secara kualitatif. Saudara-saudara sekalian, jika kita bicara tentang perencanaan program komunikasi, perencanaan komunikasi yang tadi di depan saya katakan berangkat dari masalah dengan tujuan memecahkan masalah, maka kita akan lihat tuh jenis-jenis masalah dalam konteks pemecahannya. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini Anda bisa lihat terdapat dua jenis masalah. Masalah umum adalah masalah yang melibatkan banyak pihak, banyak sektor, dan pemecahannya tentu membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama, sumber daya, dan penanganan lintas sektoral. Ini masalah yang relatif besar. Kesehatan adalah masalah umum. Stunting merujuk pada masalah yang khusus. Kita bisa mengatakan stunting menjadi masalah yang umum. Ketika kita ingin memecahkan stunting dalam konteks gizi, maka itu menjadi masalah yang khusus. Nah, apa yang disebut dengan masalah khusus? Yaitu adalah masalah-masalah yang dapat dipecahkan oleh pihak-pihak, sektor-sektor tertentu, dan pemecahannya tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau kita kemudian ingin mengatasi stunting, faktor-faktor penyebab stunting tentunya banyak sekali. Dan ketika itu harus diselesaikan secara utuh, akan menjadi masalah yang umum, akan melibatkan banyak sektor. Tetapi ketika kita mencoba mengatasi stunting dari sisi gizi atau dari sisi budaya kebersihan, maka kita akan jauh lebih simpel. Nah, inilah yang disebut dengan jenis masalah yang akan dipecahkan. Kita bisa mengkategorikannya umum dan khusus. Kita lihat kemudian berikutnya dari strategi analisis pemecahan masalah. Kita bisa akan mengatakan analisis dampak masalah. Ini jika kita mainkan program seperti ini, sebelum perencanaan itu dimulai, sebelum program itu diimplementasikan, kita sudah mengumpulkan banyak hal, maka kita kemudian bisa membuat estimasi-estimasi. Apakah ini akan berdampak negatif atau positif? Ini yang harus juga menjadi pemikiran kita, yang disebut dengan analisis dampak.
Ada yang disebut dengan analisis teknis, yaitu kita bisa mengkategorikannya apakah ini akan bisa diatasi secara mudah atau sulit. Dalam konteks keuangan, ini akan membutuhkan biaya yang murah atau biaya yang mahal. Itu pada dimensi teknis. Dalam konteks waktu, apakah program ini akan bisa diatasi masalahnya itu secara sebentar atau lama. Itu yang disebut dengan teknis. Berikutnya, ada yang kita sebut dengan analisis manfaat. Ini akan mencakup perubahan perilaku hidup, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kualitas masyarakat sasaran. Saudara-saudara sekalian, ini hal-hal yang tidak bisa kita pinggirkan begitu saja. Strategi analisis pemecah masalah, apakah itu dalam konteks dampak, teknis maupun manfaat, jadi penting untuk kita pertimbangkan. Terakhir, kita akan masuk pada kupasan secara keseluruhan tentang identifikasi masalah komunikasi itu sendiri, yang sebenarnya sudah sebagian saya kupas di awal. Nah, mari kita coba simak kembali untuk pengulangan. Saudara-saudara sekalian, bahwa identifikasi masalah komunikasi ini adalah upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Kita berangkat dari sana. Nah, maka di dalam identifikasi masalah itu, yang tadi ada 6 tadi ya, dari mulai sumber daya manusia, kelembagaan, sampai regulasi, teknologi, dan seterusnya, masuk sarana prasarana, kita kembali lagi. Kita lihat berbagai kesenjangannya. Maka kita harus bisa membandingkan antara data potensial dengan data aktual, antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, antara teknologi yang seharusnya diterapkan dengan yang sudah diterapkan, antara regulasi yang diberlakukan dengan praktik atau kenyataan yang ditemukan dalam penerapan peraturan tersebut. Ini adalah hal-hal yang tidak mestinya kita pinggirkan sekali lagi ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian tentang identifikasi masalah. Anda dulu saja akan lanjut nanti pada modul yang ketiga tentang pemodelan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan untuk modul 2 ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan modul yang ketiga, dan Anda akan ketemu dengan saya pada modul yang keempat. Saya berharap Anda tetap semangat sehat, semangat belajar, dan tentu saja Anda tetap stay di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.